Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel YouTube saya di SS Arifin 90. Udah lama sekali ya teman-teman saya tidak membuat video lagi. Nah, kali ini berkaitan dengan musim hujan. Jadi di sawah saya ini masih belum waktunya penanaman tanaman padi karena jagung saya masih hijau nih teman-teman. Ya, mungkin tinggal 2 minggu lagi kita akan panen. Nah, sebelum saya melakukan panen nanti saya mau melakukan penyemprotan terhadap ini. Kalau lewat kita jalan nih, kalau bahasa Sembawanya itu nih bangkat namanya. Di setiap petak akan saya semprot agar nanti ketika kita membajak pada tanaman padi tidak terlalu banyak rumputnya. Nah, kali ini saya akan menggunakan sebuah herbisida, tapi ini bukan khusus tanaman jagung, tetapi bisa juga diaplikasikan pada tanaman jagung karena dia bersifat kontak. Jadi herbisida ini tidak membuat tanaman itu langsung ke akar-akarnya seperti itu. Nah, namanya Gramoxone. Jadi ini adalah Gramoxone dari Syngenta. Oke, kali ini saya jelaskan ya teman-teman. Herbisida kontak purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna hijau tua untuk mengendalikan anakan sawit liar. Jadi untuk mengendalikan gulma ya. Gulma berdaun lebar, sempit dan teki di lahan tanpa tanaman. Ini ada hutan tanaman industri, kemudian tanaman perkebunan, kemudian tanaman pangan, tanaman sayuran, dan tanaman buah-buahan. Nah, jadi kenapa bisa dilakukan pada tanaman jagung? Jadi kalau jagungnya masih kecil teman-teman, karena ini sifatnya Gramoxone ini tidak membunuh gulma itu sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika kena terhadap tanaman kita, maka daun yang terkena itu saja yang mati seperti itu. Tetapi tidak mati sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kita mau melakukan penyemprotan terhadap tanaman jagung saya ini, jadi bisa juga menggunakan Gramoxone. Jadi bisa juga digunakan Gramoxone asalkan jangan sampai terkena daunnya. Kalau daunnya cuma daun yang paling bawah itu juga tidak apa-apa karena tidak akan membuat tanaman jagung itu akan menjadi mati. Jadi kita bisa aplikasikan Gramoxone ini ketika tanaman jagung kita sudah besar tumbuh seperti ini ya teman-teman, menjelang 2 minggu panen, agar nanti ketika panen sawahnya sudah bersih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apakah bisa diaplikasikan pada tanaman jagung yang masih kecil? Bisa. Cuma kalau terkena daun yang paling atas, pucuknya itu jagung jadi mati teman-teman. Sebaiknya jangan diaplikasikan pada tanaman jagung ketika masih kecil. Oke, di sini ada bahan aktifnya ya teman-teman. Paraquat diklorida 276 gram per liter setara dengan ion paraquat 200 gram per liter. Nah, jadi di sini lumayan besar bahan aktifnya. Tetapi Gramoxone ini kekurangannya itu jadi gulmanya tidak akan mati sampai ke akar-akarnya teman-teman. Itu membuat tanaman tidak berpengaruh secara signifikan ketika tanamannya sudah besar seperti itu. Kalau masih kecil tanamannya itu nggak boleh teman-teman. Oke, kelebihan dari Gramoxone ini salah satunya adalah ketika kita mengaplikasikannya gulma langsung mati seketika dalam 1 hari saja teman-teman. Itu kelebihan dari Gramoxone. Nah, kemudian mengenai cara pengaplikasiannya sederhana saja.
Jadi Gramoxone ini bisa diaplikasikan pada satu tangki penyemprotan yang seperti itu. Satu tangki penyemprotan seperti itu yang 14 liter cukup dengan satu gelas plastik ini ya, aqua atau netral seperti itu. Jadi satu gelas ini satu tangki yang 14 liter. Nah, ketika melakukan penyemprotan langsung teman-teman melihat hasil dari herbisida ini. Karena bahan aktifnya luar biasa, begitu cepat. Tetapi kekurangannya tidak sampai ke akar-akarnya teman-teman. Jadi bisa jadi dalam waktu 1 bulan setelah penyemprotan gulmanya tumbuh kembali. Jadi ini hanya untuk sistem darurat ya, sistem yang kita ingin bunuh gulma dalam waktu 1 minggu. Nah ini bisa kita pakai. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah jelas ya. Jadi satu tangki yang 14 liter itu cuma satu gelas. Maksud saya satu tangki 14 liter cuma satu gelas air botol aqua atau netral dalam satu tangki. Jadi insya Allah hasilnya lebih bagus. Cuma kekurangannya gulma tersebut tidak mati sampai ke akar-akarnya dan mudah tumbuh kembali. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Oke, mungkin itu saja ya dari saya teman-teman. Herbisida ini sekali lagi jangan diaplikasikan pada tanaman yang kecil, cabai atau yang sejenisnya yang tidak berpohon tinggi lah seperti itu. Karena ketika diaplikasikan kena daun pucuknya itu akan bisa mati tanamannya seperti itu. Jadi Gramoxone ini untuk tumbuhan yang besar pohonnya seperti itu. Oke, kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Teman-teman boleh komen ya di kolom komentar. Herbisida ini saya rasa sudah banyak beredar di kalangan Indonesia. Se-Indonesia Gramoxone ini mungkin sudah beredar ya. Jadi Gramoxone ini tidak begitu asing lagi bagi petani seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.